Shalom, Puji Tuhan Bapak Ibu yang Tuhan kasih, syair daripada lagu yang tadi kita nyanyikan begitu indah. Tentu kita semua sangat mengharapkan bahwa itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Namun saya mengingatkan kita sekalian termasuk diri saya, bahwa firman Tuhan 2 Timotius 3 berkata begini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Perhatikan ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, hari ini kita menyadari bahwa hari-hari terakhir dari penghujung zaman itu, kita menghadapi situasi yang menyeret kita pada kehidupan yang terjadi dua kemungkinan. Kalau kita tidak suam-suam kuku, maka kita menjadi dingin. Dan Alkitab telah menggarisbawahi dan mengingatkan kepada kita bahwa orang makin lama nggak peduli agama, maka kalaupun mereka tetap beribadah, ibadahnya kosong. Kalaupun mereka memuji tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Dan ini menjadi sebuah kewaspadaan karena hal yang seperti itu tidak dikehendaki Tuhan. Nah, hari ini saya mau mengajak untuk kita bisa menyegarkan roh kita dengan sebuah tema. Dan menjelang Pentakosta minggu depan, sehubungan minggu depan Pentakosta, saya ada di tempat di Cilegon khotbah di sana. Jadi saya nggak bisa menyampaikan ini, saya awali duluan. Jadi di sini Roh Kudus, aku rindu lawatanmu. Kita bisa sampai kepada syair lagu yang tadi kita nyanyikan bisa terwujud. Kita bisa mengakhiri hidup kita dengan baik. Bisa finishing well jika kita masih memiliki Roh Kudus. Kebanyakan orang yang percaya memang ketika dia percaya kepada Tuhan, saat dia percaya, dia terima Roh Kudus di dalam hidupnya. Tetapi kehidupan orang percaya perlu dipelengkapi dengan kuasa supaya hidupnya itu berkemenangan. Karena banyak orang yang hidup di dalam kekalahan. Dalam perjalanan yang panjang selama Tuhan izinkan kita masih hidup, kita menghadapi berbagai pencobaan. Kita menghadapi naik turunnya musim kehidupan kita yang beragam. Dan ketika ujian demi ujian diujikan kepada kita, terutama dalam hal prioritas hidup kita itu. Untuk menempatkan mana hal-hal yang utama dan mana yang tidak utama. Bagaimana Tuhan kita tahu di perjanjian lama menekankan hal yang amat penting, bahwa hukum Taurat dari hukum yang tertera dari ayat atau dari hukum yang pertama itu. 4 yang pertama terkait dengan Tuhan, 6 terkait dengan sesama. Dan dari yang pertama sampai yang keempat menandakan bahwa Tuhan ingin dijadikan satu-satunya sebagai pusat kehidupan kita. Bahwa tidak ada Allah lain di hadapannya.
Tidak ada bentuk-bentuk lain yang mewujudkan, lebih mengutamakan atau menggantikan posisi Tuhan. Bahkan yang ditutup dengan bagian keempat, agar kita itu dapat menguduskan hari Sabat. Ingat, ada waktu-waktu kita harus untuk ngecas rohani kita. Sebab jika kita tidak cas lagi, ya, mesin apapun kalau nggak dapat cas, aki kita bisa soak. Kendaraan tidak bisa berjalan, handphone bisa mati, tidak berfungsi, sekalipun dia fiturnya canggih. Jadi di dalam hidup kita, itu sebabnya ketika manusia dibuat Tuhan, Tuhan menghembuskan rohnya. Dia titipkan media agar mampu kita bersekutu dengan Tuhan, yaitu roh manusia dengan rohnya Allah. Tubuh akan kemudian kembali menjadi debu. Roh akan kembali kepada Allah ketika kita meninggal. Tetapi dalam hidup kita, kita dimotori, kita digerakkan dengan jiwa, keinginan, kehendak, ya, menjalankan kehidupan ini. Nah, saya ingin mari kita juga hari ini kembali, gereja kembali hari ini kepada satu hal yang esensi. Bahwa gereja harus ada Roh Kudus. Gereja harus membiarkan Roh Kudus bekerja dengan leluasa di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Gereja tidak hanya bicara tentang gedung gereja, tapi gereja bicara tentang organisme yang bergerak, yaitu kita sekalian jemaat Tuhan yang dikasihi. Mari kita coba lihat firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-13 ayat yang ke-13 ya. Nanti kita sambung dengan Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Firman Allah berkata demikian, kita baca bersama-sama 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan kepadamu, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Perhatikan, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika orang sudah mulai meminta, berarti orang itu memiliki keinginan. Betul? Kalau nggak ingin, maka dia biasanya ya sudah, lu mau kasih nggak kasih, ya sudah. Tapi kalau orang sudah mulai meminta, berarti ada sebuah keinginan di dalamnya. Dan Allah akan memberikan itu kepada mereka yang meminta kepadanya. Mereka yang dengan sadar, mereka yang dengan perasaan haus, mereka yang dengan perasaan rindu untuk bisa menerima Roh Kudus. Dalam konteks yang saya bicarakan adalah baptisan Roh Kudus. Karena baptisan Roh Kudus akan memperlengkapi orang yang percaya dengan kuasa. Kuasa bukan saja untuk dapat menang atas berbagai persoalan hidup, tetapi kuasa untuk membuat hidup kita menjadi sebuah kesaksian yang memuliakan Tuhan. Itu sebabnya Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita hanya akan bisa menerima kuasa agar hidup berkemenangan kalau Roh Kudus turun atas kita. Dan kita akan mampu menjadi saksi yang hidup dengan kehidupan yang nyata yang bisa dilihat semua orang. Dan itu akan memuliakan Tuhan. Mulai dari Yerusalem keluarga kita. Mulai dari seluruh Yudea sekitarnya. Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasih, Pentakosta bukan sekedar mengenang sebuah peristiwa turunnya Roh Kudus 2000 tahun yang lalu. Pentakosta adalah undangan Tuhan supaya gereja saya dan saudara ini bisa kembali mengalami
lawatan Roh Kudus hari-hari ini. Banyak orang Kristen masih pergi ke gereja, masih melayani, masih menyanyi, tetapi hatinya kering. Lagu pujian berkata, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Waktu kita nyanyi, kata syairnya gampang begitu aja. Cuma sampai di sini. Tapi perasaan kita nggak sama dengan yang kita ucapkan. Itu yang namanya kering. Doanya hambar. Berdoa sih berdoa. Tapi doanya hambar. Sekedar ibadah jadi rutinitas, formalitas. Api rohaninya udah mulai redup. Seperti nubuatan tadi. Namun kabar baiknya, Roh Kudus sampai hari ini masih bekerja. Bahkan di akhir-akhir zaman ini, Tuhan mau curahkan Roh Kudusnya lebih dahsyat lagi. Roh Kudus masih melawat sampai sekarang. Roh Kudus masih sanggup membangkitkan kembali kehidupan rohani yang mati. Hari ini kita datang bukan hanya mau mengikuti ibadah dalam peringatan Pentakosta, tetapi mari kita juga mau berkata, Roh Kudus, aku rindu lawatanmu. Roh Kudus, aku rindu lawatanmu. Aku ingin mengalami, aku ingin disegarkan, aku ingin kembali dipenuhi Roh Kudus. Orang-orang yang belum pernah menerima baptisan Roh Kudus dan ketika dia pertama kali dibaptis Roh Kudus, maka disitulah peristiwa pembaptisan Roh Kudus. Tetapi orang yang sudah pernah mengalami pembaptisan Roh Kudus tidak berarti tidak lagi dipenuhi Roh Kudus, tapi dia masih bisa terus-menerus dipenuhi Roh Kudus, maka selanjutnya tidak lagi disebut sebagai dibaptis Roh Kudus atau pembaptisan Roh Kudus, tapi kepenuhan Roh Kudus. Di berbagai ayat firman Tuhan menyatakan ada kata pembaptisan, ada kepenuhan Roh Kudus. Saya tidak bahas itu lebih jauh karena Jason bisa tampilkan ternyata hampir setiap tahun saya bicara tentang baptisan Roh Kudus untuk Pentakosta. Tapi ketika kita mungkin mengingat apa yang sudah pernah saya sampaikan, nyaris lupa semua. Dan saya tidak mengkhotbahkan apa yang sudah pernah saya khotbahkan, tapi hari ini saya bicara bagaimana kita harus memiliki kerinduan untuk bisa mengalami lawatan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi, ada sebuah peristiwa Pentakosta di tahun 1904 di Wales, Amerika Serikat. Suatu kali terjadi kebangunan rohani besar di sebuah kota kecil di Wales tahun 1904 melalui seorang pemuda bernama Evan Roberts. Siapa? Evan Roberts. Ia bukan pengkhotbah terkenal, bukan orang kaya, hanyalah seorang pemuda yang bertekun berdoa dengan satu kalimat yang dia terus ucapkan kepada Tuhan. Lord, bend me, Lord, bend me, Lord, bend me. Artinya Tuhan, hancurkan keegoanku dan pakai aku. Tuhan, hancurkan keegoanku dan pakailah aku. Itu menjadi doa yang terus dia doakan dengan sebuah hati yang begitu rindu agar Roh Kudus membasahi tanahnya yang kering. Menghancurkan keegoinan yang selama ini dia jalani hidup dengan apa yang dia mau, bukan dengan apa yang Tuhan mau. Dia ingin kehidupan di masa mudanya tidak menjadi sia-sia.
Selama berbulan-bulan ia berdoa, menangis, meminta lawatan Roh Kudus. Sampai satu ketika terjadi. Dia menghadiri sebuah ibadah yang mulai dipenuhi hadirat Tuhan yang luar biasa. Orang-orang menangis bertobat. Dan sejak itu, tempat-tempat hiburan malam tutup. Polisi sampai kesulitan bekerja karena angka kriminalitas turun drastis. Tidak lagi ada banyak anak-anak muda berandal yang di jalan, ya mabuk-mabukan, yang dulunya bunuh-bunuhan, yang dulu banyak pertengkaran. Semua jadi orang baik. Kuda-kuda di tambang batu bara dikatakan kebingungan juga karena para pekerjanya udah mulai berhenti mengumpat, enggak berkeluh kesah, enggak kemudian pukul tuh kuda dan lain sebagainya. Kenapa hal ini terjadi perubahan yang luar biasa? 1904. Karena ketika Roh Kudus waktu itu melawat, suasana berubah, hati berubah, kota Wales berubah, hidup pun mulai berubah dari masyarakat yang ada di sana. Dimulai dari sebuah ibadah yang dilawat oleh Roh Kudus. Hadirat Allah yang begitu kuat memenuhi setiap orang yang hadir pada waktu itu dan mengubah hidup mereka. Lawatan Roh Kudus tidak dimulai dari gedung gereja yang megah. Tidak dimulai dari musik yang hebat. Bahkan tidak dimulai juga dari program-program yang begitu ramai, yang begitu indah dan bagus. Artinya, lawatan Roh Kudus tidak bersifat karena hal-hal yang lahiriah. Banyak orang gereja yang sifatnya entertainment dan orang Kristen sangat menyukainya. Dengan suasana yang riuh sekali. Dengan penampilan performance manusia, orang-orang yang melayani yang begitu luar biasa. Mereka mulai mengagumi, beralih dari figurnya Allah kepada figur orang-orang ini. Mereka mulai membicarakan, mereka mulai bercerita, mereka mulai timbul di hati sebuah kekaguman kepada manusia. Posisi Tuhan mulai bergeser. Itu awal yang kelihatannya begitu halus, tapi cara iblis strateginya begitu biasa. Mengalihkan orang dari kekaguman akan Tuhan menjadi kekaguman akan manusiawi. Orang bisa nyanyi, ku kagum hormat akan engkau, cuma di mulut, tapi perasaan kagumnya enggak ada. Jujur, ketika kita mengatakan kata-kata itu, perasaan kita tidak sama dengan kata itu. Itu yang terjadi di dalam gereja ini. Itu yang terjadi di hampir semua gereja. Lawatan Roh Kudus dimulai dari hati yang haus akan Tuhan. Pentakosta sejati selalu dimulai dari kerinduan yang mendalam akan Roh Kudus kembali berkarya dengan spektakuler, leluasa, menurut kehendak Bapa. Hal yang bisa kita dalami lebih jauh adalah pertama, lawatan Roh Kudus dimulai, perhatikan, dari rasa haus. Bukan dari perkataan aku haus. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Bisa ngomong,
Tapi perasaan rasa haus yang benar-benar di roh kita ini. Benar gak ya? Nah, konteks yang saya sedang bicarakan ini adalah rasa. Bukan ucapan. Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 berkata begini. Dan pada hari terakhir, seperti yang saya katakan, yaitu pada puncak perayaan itu dalam konteks waktu itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan pada waktu itu. Konteksnya ini hal yang disampaikan sebelum peristiwa Pentakosta. Nah, Tuhan tidak mencari orang yang paling hebat, tapi Tuhan mencari orang yang haus akan Dia, yang rindu akan Tuhan, yang rindu hadiratnya itu mulai kembali dipulihkan. Ibadahnya enggak kering, puji-pujiannya enggak kering. Waktu kita beribadah kepada Tuhan, orang sungguh-sungguh mengalami kerinduan untuk bisa mengalami Tuhan dalam hidupnya. Yang dia mau saksikan bukan performance. Yang dia inginkan adalah ketemu pribadi Yesus. Sebenarnya menjadi pertanyaan, apa yang paling saya inginkan? Biasanya itu yang akan menguasai di alam pikiran. Ketika kita cuma ibadah formalitas, maka saudara akan duduk dan lihat jam. Saudara akan duduk lihat jam. Sepulang begitu terlambat ibadah, kelamaan saudara mengeluh. Khotbahnya lama, ibadahnya lama. Yang saudara inginkan adalah cepet dong selesai. Cepet dong selesai. Kenapa itu yang menjadi keinginan saudara? Karena saudara tidak punya keinginan lain selain cepat selesai ibadah ini. Tapi kalau orang ingin, dia larut, dia hanyut, dia pengen temu Tuhan. Enggak ketemu, dia pengen cari Tuhan. Itu sebabnya masalah terbesar gereja hari-hari ini bukan kurang program yang hebat, tetapi kehilangan rasa lapar dan haus akan Tuhan. Ada orang banyak kok, tetap aja sampai sekarang apalagi, tetap haus. Hausnya apa? Haus uang. Maka yang utama dalam hidupnya adalah uang. Haus pengakuan. Karena itu dia pengen berprestasi sampai orang mengakui dirinya hebat. Haus popularitas. Dia ingin membuat sesuatu yang buat orang bisa melihat siapa aku. Dia haus hiburan. Dia coba pergi ke sana sini agar untuk memuaskan apa yang dia inginkan. Tetapi dia tidak haus hadirat Tuhan. Ini manusia akhir zaman. Padahal lawatan Roh Kudus selalu dimulai dari kerinduan akan Tuhan. Perhatikan ciri orang yang haus Roh Kudus adalah begini. Dia akan rindu berdoa. Rindu berdoa. Gereja jemaat yang haus akan Tuhan, haus akan Roh Kudus, dia akan mencari Tuhan. Dia akan datang di saat-saat momentum ada doa.
Karena doa adalah media untuk kita bisa bertemu, berkomunikasi, menjalin relasi dengan Tuhan. Bukan dipaksa, bukan karena harus, yuk aku hari bulan ini belum ada absen doa. Bukan karena itu. Bukan karena formalitas. Tetapi karena ada tarikan untuk mencari Tuhan di dalam hidupnya. Ada sebuah kebutuhan. Ketika ditanya kenapa jemaat masih belum mau ikut persekutuan doa, jawabannya gampang, memang betul belum ada kebutuhan. Mereka belum merasa aku butuh. Orang kan merasa karena butuh, baru dia lakukan sesuatu untuk bisa kebutuhannya. Dan demi karena dia butuh itu, dia berani korban. Seorang perempuan Kanaan, anaknya sakit dan ketemu Tuhan, berharap banget dapat dilayani sebagaimana dia pernah dengar dan lihat bagaimana Yesus melayani orang-orang yang sakit, disembuhkan. Tetapi ketika dia datang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Ini murid-murid coba menghalangi. Bahkan juga ya, kemudian Yesus sendiri tidak bersambut perkataannya. Merasa bahwa dia tidak layak untuk ditolong. Tapi tidak membuat dia kapok. Tidak membuat dia bilang, amit-amit yang kayak gini emang cuma dia doang gue bisa datang. Banyak gereja lain juga. Tapi dia semakin dibuat kayak gitu. Semakin dia mendekat. Semakin dia bahkan bersujud. Semakin dia merendah. Air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dia akan mencari tempat yang lebih rendah. Di situ aliran terjadi. Ketika kita merendahkan hati. Ketika kita merasa aku butuh Roh Kudus di dalam hidup. Di situ Roh Kudus akan mengalir. Tapi orang yang merasa aku tidak butuh. Yang aku butuh A, B, C, D, dan seterusnya. Ya tidak mendapat apa-apa. Mungkin dalam dunia dia punya banyak teman. Karena dia punya banyak hal yang bisa diberikan untuk teman itu. Mungkin ada banyak menghormati dia. Karena dia punya segala sesuatu yang bisa membuat dia untuk dihormati. Tetapi di dalamnya, di mata Tuhan, dia jadi hina. Yang kedua, rindu firman. Orang yang rindu firman itu memilih seperti Maria. Dia gak sibuk seperti Marta. Juga tidak seperti Lazarus. Yang terpenting di dalam diri dia adalah duduk dengar apa yang jadi pesan Tuhan. Sehingga orang yang seperti ini akan bisa memperhatikan hal-hal yang kecil sekali. Di rapat majelis saya sampaikan renungan, karena setiap rapat sekarang saya mulai dengan renungan firman. Banyak orang perlu waspada akhir-akhir ini karena adanya sebuah kebiasaan yang mengabaikan sesuatu yang kelihatannya kecil. Banyak orang mengabaikan. Saya sampaikan di rapat kerinduan saya tahun ini. Kita ada 10 hari sebenarnya doa baptisan Roh Kudus. Majelis saya sampaikan. Mungkin kita nggak bisa tiap hari, kan ada hari-hari di mana ada kegiatan gereja. Ibadah WBI Jumat. Dan minggu kita ibadah. Tapi di hari-hari lain. Kemarin di Santi tanya, Bunda, di Gunung Sari ada doa 10 hari? Ada nggak?
Harusnya ada. Saya sudah sampaikan harusnya ada. Tapi kita tidak melakukan. Dia bilang di sini ada. Kenapa harus di sini selalu? Tidak ada. Saudara, ketika kita rindu firman Tuhan, kita akan menemukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika kita rindu akan firman Tuhan akan mengubah hidup. Firman Tuhan bukan lagi jadi beban. Sehingga saudara dengar firman Tuhan nggak perhitungan dengan jam. Tetapi firman Tuhan ada sebuah kebutuhan. Saudara akan membiarkan Tuhan bicara sebebas-bebasnya. Tapi Tuhan itu tertib. Itu firman Allah. Roh Kudus tertib. Yang ketiga adalah rindu hadirat Tuhan. Ini yang harus terjadi hari-hari. Kita harus pulihkan ini terjadi di jemaat Gunung Sahari. Bukan hanya datang ke gereja untuk bertemu satu sama lain. Tetapi mari kita bertemu Tuhan secara pribadi. Sehingga apa yang dikatakan Maliaki, orang ada yang bilang ibadah sia-sia. Bicaramu kurang ajar, kata Tuhan. Enggak ada ibadah yang sia-sia kok. Yang sia-sia karena engkau tidak mencari aku. Sehingga ketika engkau tidak menemukan aku, engkau berkata itu tidak sia-sia. Jadi ibadah itu sifatnya subjektif, bukan objektif. Sifatnya adalah pribadi. Setiap kita ada orang yang bisa mengalami satu ibadah itu rasanya sama loh medianya. Tapi mungkin kita bisa beda rasa. Kita ada orang yang masak nasi goreng, saya bingung. Kadang-kadang saya bilang ini nasi goreng kagak enak. Tapi buat dia enak. Coba kan? Apa? Beda selera. Yang salah apanya? Nasi goreng apa selera kita? Banyak orang sering kali karena nggak dapet ini, dia menyalahkan itu. Itu bukan ciri orang yang benar-benar haus akan Roh Kudus. Orang yang haus akan Roh Kudus dia tahu ada sebuah esensi satu. Kunci di atas semua. Bapak Ibu seperti tanah yang retak. Karena kemarau yang begitu panjang. Yang kedua ya. Tanah itu tidak menghasilkan apa-apa sampai hujan turun. Karena kering gersang. Jiwa manusia serupa kayak gitu. Kalau jiwa kita kering, gak ada yang bisa tumbuh. Apalagi berbuah. Tanpa lawatan Roh Kudus, hati menjadi keras. Sehingga ada banyak orang yang keras hati. Emosi mudah meledak. Banyak orang yang sering bisa marah. Pelayanan cuma jadi rutinitas. Dan perhatikan yang paling penting. Kasih yang mula-mula. Mulai memudar. Bahkan hilang. Ketika orang on fire pertama kali cinta Tuhan. Wow, menggebu-gebu. Kapan ibadah lagi? Kapan minggu? Dia tungguin. Kok lama ya? Tapi kalau kita tidak punya kerinduan, aduh besok udah minggu ya. Sekali hujan Roh Kudus turun, yang kering kembali hidup. Karena itu kita butuh Tuhan curahkan. Lawatan Roh Kudus akan membawa pemulihan.
Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-4. Intinya adalah ketika maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan ketika orang itu dipenuhi Roh Kudus, wow, luar biasa akan terjadi perubahan. Murid-murid sebelum Pentakosta, perhatikan. Mereka hidup di dalam ketakutan. Mereka bersembunyi pasca kematian Tuhan, pintu terkunci rapat. Mereka jadi minder. Mereka tidak berani tampil, tidak berani bersaksi. Dan gereja waktu itu jika tidak mengalami Roh Kudus, maka tidak ada kita sampai hari ini. Karena kita ada gereja sekarang ini ada itu karena peristiwa Roh Kudus yang turun di Pentakosta waktu itu, yang mengubah para murid yang hadir pada waktu itu, dan seterusnya. Sesudah Roh Kudus turun, kita lihat ada perubahan Petrus yang pernah menyangkal Yesus 3 kali. Kini dia menjadi pemberita Injil yang berani. Bahkan ketika ia mati, ia merasa aku gak layak. Karena dia tahu, aku gak layak disalib seperti Yesus. Dia disalib, Petrus disalib tapi terbalik. Aku gak layak. Kenapa? Aku pernah mengkhianati Yesus. Dulu aku malu, aku takut ngakui Yesus. Tapi setelah baptisan Roh Kudus, dia berdiri. Bahkan orang yang mendengar 3.000 orang bertobat seketika waktu itu. Terjadi kegerakan gereja. Terjadi gerakan Pentakosta di mana-mana, bahkan termasuk di Indonesia. Murid-murid mulai berubah dari takut menjadi saksi-saksi Kristus yang menyebar ke seluruh penjuru dunia. Roh Kudus mengubah manusia, bukan dari luar. Apa yang dipulihkan oleh Roh Kudus? Oh sorry. Situ ya ada ya. Roh Kudus memulihkan hati yang tawar. Gak ada rasa. Api cinta Tuhan kemudian mulai dinyalakan kembali. Orang-orang yang tawar cintanya sama Tuhan hari ini, kalau mengalami baptisan Roh Kudus, cinta Tuhan mulai menggebu kembali. Cinta mula-mula akan kemudian dipulihkan. Yang kedua, memulihkan kekuatan yang lelah. Kita mengalami letih lesu berbeban berat. Bukan karena beban hidup yang kita pikul. Tapi rasanya gak ada apa. Semua, ya kita melayani tetap melayani. Tapi kok pelayanan kayaknya begini-gini ya. Gak ada yang kita dapat. Kita ibadah, ya kayaknya begini-gini aja ya. Yang kita salahkan tentu banyak hal yang lain. Kenapa begini-gini? Something wrong mungkin ada di dalam diri kita sendiri. Karena sekali lagi ibadah sifatnya subjektif. Pribadi kita dengan Tuhan. Tapi kalau Roh Kudus melawan, maka kita akan diberikan kekuatan, kegairahan yang baru, semangat yang baru. Menghidupkan kembali api pelayan. Memulihkan keberanian yang dulu takut bersaksi menjadi berani bersaksi. Berapa banyak orang Kristen sekarang yang benar-benar melaksanakan dan sudah melakukan amanat agung Tuhan. Karena perintah itu berlaku bukan cuma buat ke pendeta, tetapi kepada semua murid Tuhan. Karena Tuhan berkata, jadikan semua bangsa muridku, bukan orang percaya. Murid yang mau belajar, yang mau diajar, yang mau tahu. Yang punya jenjang kenaikan level. Memulihkan kesatuan. Pentakosta terjadi saat mereka semua jemaat sehati, sejiwa. Ketika jemaat sehati, nggak ada yang maunya ini, maunya itu. Pemimpin maunya begini, yang lain maunya begitu.
Sehingga pemimpin lu ngomong apa, gua tetap begini. Lu ngomong apa, gua tetap begini. Yang terjadi ya gue punya mau. Nothing change, tak ada yang berubah. Saudara, sebagai kesaksian nyata jemaat pemuda yang dipulihkan. Seorang pemuda jemaat yang dulunya sangat aktif melayani. Ia main musik di gereja. Ikut persekutuan, akan sering terlihat paling semangat. Tapi lama-kelamaan diam-diam hidupnya mulai kosong. Tekanan pekerjaan, sibuk banget, perasaan kekecewaan yang terjadi, adanya pergumulan pribadi membuat perlahan menjauh dari Tuhan. Walaupun ia masih datang ibadah, tetapi hanya tubuhnya yang hadir, hatinya sudah dingin. Sampai satu malam dalam ibadah Pentakosta pada waktu dia hadir, saat jemaat sedang menyembah, firman Tuhan menyentuh satu kalimat bagi dirinya yang berkata, api itu harus tetap menyala di atas mezbah. Itu firman Tuhan tuliskan, api itu harus tetap menyala di atas mezbah. Di atas mezbah itu ada sebuah persembahan bagi Tuhan. Dan api itu adalah orang-orang jiwa-jiwa yang harus tetap menyala untuk bisa dipersembahkan buat Tuhan. Bukan jiwa-jiwa yang padam, yang mati. Jika hidup kita mau datang dan persembahkan buat Tuhan, maka hidup kita adalah persembahan yang hidup. Api yang menyala, yang berkobar-kobar. Dan ayat firman Tuhan berkata bahwa itu harus tetap menyala di atas mezbah. Ini pernah saya sampaikan di renungan majelis. Kalimat itu seperti menegur dirinya, ia sadar. Bukan Tuhan yang menjauh dari dirinya, tetapi dirinya yang membiarkan api rohaninya padam. Malam itu ia maju ke altar. Dia maju, dia menangis. Saat itu bukan karena emosi sesaat, tetapi karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama waktunya, ia merasa benar-benar merindukan Tuhan kembali. Selama ini dia terlalu banyak aktivitas, tapi jiwanya kering. Setelah malam itu hidupnya berubah perlahan. Memang gak langsung sempurna, tetapi api rohaninya mulai hidup lagi. Ia mulai kembali ingat dirinya, membangun doa hidupnya. Dulu mungkin kesibukan gak buat dia punya jam-jam doa khusus. Gak buat dia datang sama Tuhan, bangun relasi, terkonek di cas rohnya. Mulai baca Alkitab firman Allah. Mulai memperbaiki hidupnya, dan yang paling indah, hari itu justru ia dipakai Tuhan untuk bisa jadi berkat menguatkan anak-anak muda yang sedang kehilangan arah hidup. Saudara, ketika Roh Kudus melawat seseorang, ia bukan hanya menghibur, tetapi menyalakan kembali api yang hampir padam. Karena Roh Kudus ahli menghidupkan kembali hati yang sudah lelah dan dingin. Terakhir, Roh Kudus lawatannya akan membuat kita mampu menjadi saksi. Lawatan Roh Kudus untuk menjadi kita. Kisah Rasul 1 ayat 8 berkata, dan kamu akan menjadi saksiku. Tujuan Roh Kudus bukan sekedar membuat kita jadi merinding rasanya, menangiskan lawatan,
Tapi bukan juga karena mengalami peristiwa mujizat karena kehadiran. Tujuan utama Roh Kudus melawat seseorang akan membuat dia hidup memuliakan Kristus. Tidak lagi memuliakan diri. Terjadi reorientasi di dalam hidup. Dia pasti, dan itu saya rasakan. Selalu yang dia inginkan, bagaimana aku bisa memuliakan Bapa. Tanda orang yang mengalami lawatan Roh Kudus, hidupnya berubah. Karakternya akan serupa Kristus. Mulutnya dipakai Tuhan. Enggak untuk ngomongin, enggak untuk bikin sesuatu perkataan yang menyakitkan, tidak untuk yang lain-lain, tetapi menjadi berkat dan kesaksian. Hatinya akan punya belas kasihan, mudah punya, peduli terhadap jiwa-jiwa, peduli terhadap orang lain, tidak hanya untuk dirinya sendiri. Dan ada kuasa untuk mampu membuat dia bertahan, setia sekalipun menghadapi tekanan hidup dalam bentuk apapun juga. Sehingga setiap minggu dia datang ibadah. Setiap ada pertemuan-pertemuan jemaat dia tetap hadir. Bukan fisiknya yang hadir saja, tapi segenap hidupnya tetap dalam hadirat Tuhan. Saudara, lilin tanpa api cuma benda biasa. Tetapi ketika api menyala dari lilin tadi, kalau nggak ada api dia nggak nyala. Dia nggak ada guna. Tapi begitu dia menyala lilin itu, dia berdampak memberi terang di sekelilingnya. Gereja tanpa Roh Kudus hanya menjadi aktivitas agama. Kita ada kegiatan-kegiatan ini, kita ada jam-jam ibadah. Tapi itu semua cuma aktivitas agama Kristen. Tapi gereja yang dipenuhi Roh Kudus akan menjadi terang dunia. Hari ini, Tuhan tidak mencari gereja yang hanya ramai dikunjungi. Tetapi gereja yang menyala-nyala dalam Roh. Terakhir, bagaimana mengalami lawatan Roh Kudus? Bagaimana mengalami lawatan Roh Kudus? Yang pertama saya mau katakan, yuk, kalau orang mau, jemaat mau ngalamin lawatan Roh Kudus dalam hidupnya, datang dengan kerinduan. Katakan, Tuhan, aku haus. Roh Kudus, aku rindu lawatan. Karena Roh Kudus akan diberikan kepada mereka yang memintanya kepada Bapa. Ketika saya masih usia remaja, satu ketika ada persekutuan doa di tempat ini, dulu masih ngadep ke sana, bangku panjang dan kita berdoa biasa berlutut. Seorang dari luar negeri dengan trompetnya datang, entah nggak tahu kenapa dia bisa datang di sini dan pimpin suasana pembaptisan Roh Kudus. Saat itu pertama kali saya terima baptisan. Mulut saya dikekang, saya kekang udah. Nggak ada sama sekali perkataan yang sembarangan bisa keluar dari mulut. Hati ini penuh damai yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Penuh sukacita surgawi. Dan banyak hal-hal lain. Buah-buah Roh Kudus yang lahir di dalamnya. Pengalaman yang begitu indah. Saudara, waktu itu saya rindu. Dia bilang datang dengan kerinduan, minta, minta sama Tuhan, rindu sama Tuhan, alami itu. Saya sudah pernah, nggak kenapa, alami lagi kepenuhan, makin penuh, sehingga luber terimpartasi.
Tinggalkan dosa dan kompromi hal-hal yang bertentangan dengan pimpinan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati yang mau dibersihkan. Yang kedua. Yang ketiga, yuk bangun kehidupan doa kita. Lawatan Tuhan sering lahir justru di tempat-tempat kita berdoa. Kita bisa dibaptis Roh Kudus justru ketika kita berdoa. Kalau kita nggak berdoa, bagaimana bisa mengalami? Dan belajar latih. Hidup dalam ketaatan. Biasakan hidup dalam ketaatan. Belajar taat. Sekali lagi. Hanya orang yang belajar dan mau hidup dalam ketaatan. Roh Kudus akan bicara terus kepada orang yang mau dipimpin oleh, yang peka dengar suara. Yang pernah saya ceritakan sejak saya remaja. Saya pernah sering dengar begitu berdoa, terus selesai doa, terus ada lagi suara berkata doa lagi. Sampai saya bingung, saya dulu kan polos aja, saya tanya sama gembala saya dulu kasih contoh jemaat yang baik. Saya tanya, Om, saya dengar suara gini, saya berdoa loh. Tapi suara bilang, kan saya baru doa. Tapi saya nggak lupa. Gembala saya bilang, kalau engkau dengar suara itu, ikuti. Itu yang saya lakukan. Saya latih diri saya peka suara. Kalau dia mau bicara, saya izinkan untuk kemudian saya tahan. Dengan begitu saya akan makin bisa mendengar suara Tuhan. Saudara, kalau hari ini kita dengar Tuhan bicara pribadi sama kita, jangan keraskan hati. Belajar ketaatan awal untuk diberkati. Amin. Mari kita bangkit diri. Bagaikan tanah kering yang merindukan air. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh di hidupku. Katakan bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering. Yuk semua jemaat naikkan pujian ini. Yang merindukan air. Datang dengan kerinduan dan kehausanmu kepada Allah. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ya Tuhan, ku rindu selalu hadir-Mu di hidupku, memulihkan
waktu, hapuskan air mataku. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Sekali lagi katakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku mengalirlah, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Mengalirlah di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus, di hidupku. Yuk Bu Nonon pimpin kita dalam doa merespon firman. Bapak yang baik, kami bersyukur buat hari ini Bapak. Kami diperingati untuk terus meminta lawatan Roh Kudus dalam hidup kami. Buat kami jemaat di tempat ini haus dan lapar akan Roh-Mu Tuhan. Setiap hari kami butuh lawatan-Mu Bapa. Bukan setiap hari, setiap jam yang kami lewati, kami butuh lawatan Roh Kudus. Sehingga apa yang ada dalam hidup kami itu boleh terus dijaga Tuhan oleh Roh Kudus. Tidak sembarangan berkata, tidak sembarangan asal perbuatan kami Bapa. Karena kami tahu Tuhan setelah kenaikan-Ku ke surga, Kau tinggalkan kami penolong Tuhan. Kau tinggalkan kami sahabat yang terbaik, yaitu Roh Kudus Bapa. Kami minta lawatan-Mu Roh Kudus untuk setiap hari datang melawat kami para jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Buat kami rindu senantiasa untuk lawatan Allah boleh terjadi. Karena kami tahu Tuhan kalau Roh Kudus ada bersama kami, pemulihan terjadi Tuhan. Kebaikan demi kebaikan terjadi Bapa. Bahkan Tuhan terus jaga kami Tuhan dari segala yang tidak baik. Tuhan ingatkan kami senantiasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau besok Tuhan kami sudah merencanakan untuk doa pencurahan Roh Kudus jam 6 sore mulai hari Senin dan seterusnya. Tuhan biar Engkau lawa setiap jemaat di tempat ini. Kau jamah setiap jemaat di tempat ini untuk berjalan, bertindak maju jalan ke tempat ini Bapa. Untuk boleh menerima pencurahan Roh Kudus Bapa. Kalau Tuhan 2000 tahun Tuhan sudah buktikan pencurahan Roh Kudus membuat semua orang bahagia. Saat ini pun kami minta itu kepadamu Yesus. Dengan segala kerendahan hati kami mohon kepadamu. Gerakkan hati setiap jemaat kami untuk boleh hadir di tempat ini besok jam 6 sore Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami imani Tuhan, semua boleh terjadi atas kehendak Allah. Bukan kehendak kami ya Bapa. Kami tahu Yesus, Kau selalu ada bersama-sama dengan kami Roh Kudus. Mengingatkan kami, membawa kami untuk lebih dan lebih lagi. Hidup dalam kebenaran firman-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hamba-Mu yang sudah memberitakan tentang Roh Kudus. Biarlah semakin hari kami semakin giat mengejar Roh-Mu yang kudus itu dalam hidup kami setiap hari. Berkati hamba-Mu Tuhan dalam segala aspek kehidupannya. Engkau berkati Tuhan dengan luar biasa. Karena kami tahu Yesus, Kau tidak pernah meninggalkan hamba-Mu seorang diri. Tapi terus bersama Engkau, hamba-Mu bisa melakukan hal-hal yang besar. Melakukan Tuhan, bersamamu pasti bisa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur pada saat ini. Mari semua kita katakan amin.